Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Bajak laut rambut merah merupakan kelompok bajak laut pertama yang ditampilkan dalam cerita One Piece. Meskipun begitu, namun sampai saat ini informasi yang didapatkan mengenai kelompok Yonko 1 ini masih sangat abu-abu, termasuk soal kekuatan dan kemampuan bertarung mereka. Kita semua hanya diperlihatkan sekilas tentang kelompok pimpinan Akagami no Jeki ini. Sang kapten sendiri, Seng si rambut merah, juga masih sangat misterius. Di saat itu, kita semua sudah diperlihatkan kekuatan serta sifat dari semua Yonko, mulai dari Whitebird dengan julukan manusia terkuat serta kekuatan Gura-Gura no Mi miliknya, Big Mom dengan julukan wanita terkuat dan memiliki pemikiran psikopat, Kaido dengan segala kehaluannya serta wujud naganya, dan Kurohige yang gila akan dunia kegelapan. Nah, termasuk juga sebagian besar dari kru semua Yonko tersebut, masing-masing sudah ditampilkan. Hanya kelompok bajak laut rambut merah saja yang kekuatannya belum sepenuhnya diperlihatkan. Salah satunya adalah Ben Beckman, wakil kapten dari kelompok bajak laut rambut merah. Admin sendiri sangat tertarik dengan karakter satu ini. Nah, untuk itu kita akan mengulas seberapa kuat sebenarnya Ben Beckman ini. Baiklah, langsung saja kita mulai. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik lainnya seputar One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Ben Beckman disebut-sebut merupakan salah satu orang terkuat di serial One Piece. Dilihat dari tampangnya, ia merupakan orang yang sangat dingin dan tenang dalam kondisi apapun. Hal ini berbanding terbalik dengan Shanks, di mana ia merupakan orang yang periang dan gemar berpesta. Dalam sebuah wawancara, Shanks dan Ben Beckman digambarkan layaknya matahari dan bulan. Shanks sebagai matahari yang dikenal periang, dan Ben Beckman sebagai bulan yang tenang dan dingin. Dari gambaran tersebut, tentu saja Shanks mengangkatnya sebagai wakil kapten bukanlah tanpa sebuah alasan. Sebab Shanks sendiri terlihat sering sembrono dalam mengambil keputusan atau ketika keputusan yang diambilnya tidak tepat. Nah, di saat itulah Ben Beckman berperan sebagai penasihat dan meluruskan keputusan Shanks ke jalan yang benar. Dalam sebuah SBS, Oda Sensei juga menyebutkan bahwa Ben Beckman merupakan orang dengan IQ tertinggi di lautan. Tentu saja dari pernyataan tersebut kita bisa melihat bagaimana jeniusnya seorang Ben Beckman. Kami rasa dengan kepintaran tersebut serta wawasan yang sangat luas, ia dapat membantu Shanks dalam menentukan strategi untuk bertempur atau hal lainnya. Yang pastinya ini merupakan suatu kekuatan yang membuat Ben akan unggul dalam setiap pertempuran. Perbedaan usia yang terpaut 11 tahun dengan sang kapten juga menandakan bahwa Ben Beckman adalah seseorang yang memiliki segudang pengalaman di lautan, baik itu dari segi pertempuran atau hal lainnya. Sebelumnya dikatakan bahwa Ben Beckman adalah anak buah dari bajak laut terkenal di North Blue, yang juga berarti Ben Beckman lebih dahulu berlayar di lautan dibandingkan Shanks. Selain jenius, dikatakan bahwa Ben Beckman juga hebat dalam pertarungan fisik, dimana jika kita melihat postur tubuh Ben yang lebih tinggi dan lebih berotot dibandingkan Shanks, membuat pernyataan tersebut sepertinya bukanlah omong kosong. Kami juga sangat yakin ia menguasai ketiga jenis haki, yaitu Bususoku, Kenbunsoku, dan Hausoku haki. Yang tentu saja, Bususoku dan Kenbunsoku hakinya berada di level tertinggi seperti sang kapten. Nah, beberapa chapter lalu disebutkan oleh Angkatan Laut bahwa bajak laut rambut merah merupakan kelompok bajak laut yang tak tertembus, di mana itu berarti kekuatan di antara para krunya hampir setara dan tak memiliki celah. Hal tersebut tentu saja berlaku bagi Ben Beckman itu sendiri, yang merupakan seorang wakil kapten bajak laut rambut merah. Ia bisa disebut sebagai orang yang kekuatannya hampir mendekati Shanks atau bahkan setara. Kita sudah tahu bahwa Shanks sendiri adalah seorang Yonko dengan kekuatan yang tentu saja luar biasa. Klaim tersebut juga menunjukkan bahwa Ben Beckman merupakan orang yang hampir setara kekuatannya dengan seorang Yonko. Senjata yang digunakan Ben Beckman sendiri adalah senapan flintlock yang memiliki ukuran agak panjang. Terlihat memang seperti senapan pada umumnya, namun mengingat konsep dari bajak laut rambut merah mirip seperti bajak laut Roger, hal ini tentu saja bukan senjata sembarangan. Menurut kami, dengan kombinasi senapan dan Bususoku haki tingkat tinggi milik Ben, musuh seperti apapun dapat dikalahkan dalam sekejap. Hal ini merujuk saat Ben Beckman menodongkan senapannya ke arah Kizaru. Kizaru yang merupakan seorang admiral secara mengejutkan mengangkat tangannya dan terkejut melihat Ben sudah berada di sana menodongnya.
Menurut kami, hal itu bukanlah sebuah candaan dari seorang Kizaru. Jika Kizaru tidak mengetahui seberapa berbahayanya band Backman, tentu saja ia akan menyerang balik dan tak mematuhi perintah band. Peluru yang sudah dilapisi haki tingkat tinggi akan sangat mudah menembus bahkan seorang pengguna Logia sekalipun. Dari sini kami rasa Kizaru sudah pernah berhadapan dengan band Backman pada masa lalu dan mengetahui betapa mengerikannya kekuatan band Backman. Selain menggunakan senapannya untuk menembak, ia juga pernah diperlihatkan menggunakan senjata tersebut untuk pertarungan jarak dekat. Seperti yang diperlihatkan di awal cerita, Ben memukul habis seluruh anak buah Higuma, si bandit gunung, dalam sekejap dengan senapan miliknya. Kami rasa Ben Backman adalah seorang petarung yang sangat lengkap, memiliki kecerdasan, ketenangan, fisik yang kuat, haki level tinggi, dan tentu saja mampu melakukan pertempuran jarak jauh dan jarak dekat. Tak heran jika Ben Backman memiliki nama besar di lautan sebelum bergabung dengan bajak laut rambut merah. Dengan melihat betapa mengerikannya kekuatan Ben Backman, tak heran jika Shanks mampu menjadi seorang Yonko dalam usia yang masih terbilang muda. Tentunya dengan peran besar Ben Backman dalam membantu Shanks menjadi kaisar lautan. Di antara para Yonko lainnya, bisa dibilang bajak laut rambut merah memiliki konsep yang unik. Di saat para Yonko menggunakan istilah komandan divisi untuk armadanya, mereka malah tidak memiliki komandan divisi dan armada tempur yang besar. Hanya seorang Ben Backman yang ditunjuk sebagai wakil kapten dari bajak laut rambut merah. Jika kita membandingkan kekuatan tempur dari masing-masing komandan utama Yonko lainnya, kami rasa Ben Backman adalah yang terkuat di antara mereka. Sebagai pertimbangan, Whitebird memang sangat kuat dan bagaikan monster. Namun kekuatan komandan divisi utamanya, Marco the Phoenix, masih sangat jauh di bawah Whitebird. Begitu pula dengan Big Mom dan Katakuri. Kekuatan Big Mom masih sangat jauh di atas Katakuri. Kaido yang level kekuatannya juga berada jauh di atas King sebagai komandan divisi utama. Sama halnya dengan Teach, yang kami rasa kekuatannya berada jauh di atas Shiryu ataupun Bargus. Nah, berbeda dengan Ben Backman yang dikatakan kekuatannya hampir seimbang dengan sang kapten, yang berarti ada dua kekuatan yang setara dengan Yonko dalam satu kapal bajak laut rambut merah. Jika kita berandai-andai, Ben Backman memiliki kelompok sendiri dan menjadi seorang kapten, bisa jadi ia mampu menjadi seorang Yonko atau setidaknya bajak laut hebat di lautan One Piece. Dari semua kemampuan yang sudah diperlihatkan, rasanya bounty milik Ben Backman tidak terlampau jauh dari sang kapten, Akagami no Jeki. Mengingat betapa berbahayanya Shanks yang memiliki nilai bounty sebesar 4 miliar lebih, rasanya cukup masuk akal pemerintah dunia akan memberikan harga untuk kepala Ben di kisaran 2,5 miliar sampai 3 miliar berry. Nilai bounty yang pantas untuk seorang wakil kapten bajak laut yang dikatakan tidak tertembus. Nah, itulah tadi pembahasan tentang seberapa kuat Ben Backman sebagai seorang wakil kapten dari kelompok Yonko. Perlu diingat, ini hanyalah spekulasi dan opini dari admin dan para sesepuh lainnya, bukan bermaksud untuk mendahului cerita atau apapun itu. Kami akan membuat sesi tanya jawab atau yang biasa disebut Q&A, dan jawaban dari pertanyaan kalian akan kami tampilkan pada video selanjutnya. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.